jadwal ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nastaghfirulillah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat menjalani Ramadan sampai di penghujungnya kali ini sudah memasuki tanggal 29 Ramadan 1444 Hijrah. Semoga perjuangan kita dalam menunaikan seluruh rangkaian ibadah yang menyertai bulan mulia ini berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh dosa-dosa kita yang telah diperbuat berkenan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita yang telah dipanjatkan berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi juga ingin mengawali dengan memohon maaf bila dalam rangkaian kegiatan, aktivitas, dan pengajaran yang berlangsung sampai dengan detik ini ada hal-hal yang tidak tepat disampaikan, tidak pantas dilakukan. Semoga berkenan melapangkan hati untuk saling memaafkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita untuk selalu istiqamah dalam jalan-jalan kebaikan. Apa penutup dari rangkaian ibadah Ramadan yang diisyaratkan dalam Al-Quran, yang dengan penutup itu kita begitu berbahagia hingga kemudian kita memperbanyak takbir dan menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan coba hadirkan pembahasan yang singkat di siang ini tentang amalan penutup Ramadan. Amalan penutup Ramadan. Isyaratnya ditemukan di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 menjelang akhir ayatnya. Jadi kalau kita bacakan dari awal itu terkait dengan keterangan bulannya, kemudian cara menetapkannya, toleransi bagi dua golongan khususnya yang dinilai oleh Allah dalam Al-Quran memiliki keterbatasan dalam menunaikan ibadah siam. Lalu kemudian kemuliaan Al-Quran mengisi amalan-amalan interaksi kita dengan Ramadan, baik di siang terkhusus juga malamnya selama Ramadan, baru diakhiri dengan kesempurnaan amalan, dan di situ kita berbahagia hingga bertakbir dan menghadirkan syukur paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Puasa yang diwajibkan pada kalian itu sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kita berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa. Puasa dimaksud ditunaikan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Jadi ayat 185 ini memperjelas ayat 183. Di bulan Ramadan itu spesialnya yaitu bulan saat diturunkannya Al-Quran. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Dan kita telah belajar esensi dari diturunkannya Al-Quran ini, yaitu membimbing kita
agar mampu memiliki pedoman paripurna dalam berkehidupan. Karena itu kita pernah belajar materi tentang esensi kehidupan, peta hidup, dan bagaimana memetakan pedoman kehidupan agar sesuai dengan pilihan yang kita tetapkan dalam menjalani kehidupan itu. Kemudian kata unzila fihil Quran juga terkait dengan renungan tentang qadar dan keutamaan di dalamnya. Maka ini isyarat besar yang ditafsir kemudian di surah 97, surah Al-Qadar. Jadi menggunakan redaksi anzala yunzilu, yang di sini bentuk pasifnya fi'il madhi majhul, unzila nanti dijawab dengan bentuk aktif anzala, dan dilekatkan keagungannya kepada keagungan Allah pakai na. Maka dijawab di Quran surah 97, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Allah menerangkan dulu puasa yang diwajibkan ditunaikan itu waktunya selama sebulan, bulannya Ramadan, supaya tidak ada yang tanya bulan apa lagi. Setelah itu menerangkan kemuliaan Ramadan itu terkait dengan Al-Quran. Maka di Ramadan ada malam apa? Al-Qadar, kan? Saat diturunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya sebagai pedoman berkehidupan. Maka di situ kita memburu setiap waktu, setiap malam, semangat supaya nggak tinggal. Lalu berinteraksi dengan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, sekaligus merenungkan tentang pilihan kehidupan kita untuk kita rencanakan pasca Ramadan menjadi lebih baik. Kalau memilih ilmu berarti belajar lebih baik, jadi alim yang lebih baik. Kalau memilih harta berarti menjadi pebisnis, hartawan yang lebih baik, berbisnisnya lebih baik. Kalau memilih kedudukan berarti bersemangat mencari untuk mengharap ridha Allah sehingga menjadi pejabat yang lebih baik. Kalau memilih dengan tenaga, berusaha memetakan pekerjaan apa yang layak digunakan untuk tenaga yang saya miliki dan Allah ridha. Dan itu konsisten dijalani sampai dengan wafat, atau mungkin sampai datang Ramadan lagi untuk dievaluasi. Nah, kalau kita betul-betul menggunakan Al-Quran sebagai pedoman berkehidupan, maka Quran akan membimbing kita untuk mampu membedakan ini yang tepat, ini yang kurang bagus, ini yang bisa dikerjakan, ini yang harus dijauhi. Dari semua perilaku kita, dari semua organ tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti mata mampu memandang dengan baik mana yang harus dipandang, mana yang tak boleh dilihat, mana yang bisa didengar, mana yang tak pantas untuk didengar, mana yang harus dikatakan, mana yang harus diam. Kemampuan untuk membedakan sesuatu yang kurang baik dengan tidak baik disebut dengan furqan namanya. Dan bukan hanya mampu membedakan, tapi bisa menjelaskan. Imannya menuntun dan menjelaskan. Kenapa nggak ikut ke sini? Itu kurang cocok bagi saya. Karakter saya tidak tepat di situ. Dan menjelaskannya dengan hikmah. Orang yang tidak tahu bertanya kenapa nggak minum bir misalnya. Saya kurang cocok dengan minuman itu. Pengaruh kepada sayanya akan menjadi kurang baik. Ketika minum yang seperti itu, maka dampaknya kepada diri saya menjadi lemah, berpikir lemah, perilaku kurang baik. Saya cocoknya minum susu, saya cocoknya minum air bening dan sebagainya. Tuh, supaya dia mengerti, nanti lama-lama dia menyadari, itulah hikmah. Kalau sudah sama-sama tahu, maka tinggal dikemukakan unsur haramnya, ya, supaya menjaga diri kita dalam keadaan terhormat. Itulah kemampuan menjelaskan sesuatu yang boleh jadi kita dapatkan petunjuknya dari Al-Quran untuk kita praktekkan, sekaligus mampu membedakan yang benar dengan yang salah. Jadi semua berurut petunjuknya. Maka teruskan ayatnya, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudal linnas. Hudan itu yang pedoman tadi. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mampu menjelaskan dari petunjuk-petunjuk Quran tadi. Kan itu topiknya banyak. Ya, topik sebagai pribadi, topik sebagai bagian dari anggota masyarakat, topik keluarga, kemudian ke profesi. Mampu diterangkan, mampu dijelaskan, mampu diamalkan. Faman syahida minkumusy syahra fal yasum. Nah, baru masuk ke metode. Setelah tahu, setelah paham Ramadan, bagaimana cara menentukan awalnya, bagaimana cara mengetahui akhirnya. Menentukan awal masuk ke Ramadan, mengetahui akhir, tentu
menunjukkan pula masuknya 1 Syawal atau Idul Fitr. Maka di situ muncul metodologi yang telah kita pelajari, ada hisab, ada apa, ru'yat. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Ditetapkan lagi yang bisa ditoleransi untuk menegaskan. Ini tafsir ayat yang 184. Kalaupun sudah diketahui waktunya, tapi ada uzur syar'i, ketidakmampuan secara fisikal untuk menjalani, maka ketentuannya sebagai berikut, kata Allah. Yang ditekankan marid dengan safar. Wa 'alal ladzina yutiqu itu enggak dijelaskan lagi karena sudah jelas. Ya, kalau sudah enggak mampu secara medis maka fidyah. Tapi kalau orang sakit atau dikiaskan pada yang sakit, kemudian juga orang-orang yang dalam perjalanan yang tidak memungkinkan puasa, maka ditegaskan kembali hukumnya di ayat 185. Itu penegasan, bukan pengulangan. Di Quran tidak ada pengulangan. Ya, di dalam tafsir disebutkan ta'sis di ma'nan jadid, pondasi untuk menyampaikan makna yang baru. Jadi yang disebutkan di kalimat pertama beda maknanya dengan kalimat kedua, sekalipun lafadznya disebutkan dengan lafadz yang serupa, ya kan? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, di surah Ar-Rahman ada berapa kali disebutkan? Ya. Dan itu 1, kedua, ketiga sampai ke 30 dan seterusnya itu beda maknanya, walaupun dibacanya sama. Nanti pas ngaji masuk ayat itu bisa diperdalam, ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan kenyamanan. Jadi jangan terlalu membebani diri saat menunaikan ibadah puasa, sehingga makan tidak optimal nantinya. Ya, bangun malam bagus, tapi yang proporsional, jangan sampai ibadah siangnya jadi hilang. Bangunnya malam bagus, cuman siang tidurnya dari ba'da subuh sampai menjelang zuhur, kan nggak produktif tuh waktunya. Istirahat nggak apa-apa, jam 8, jam 9 bangun lagi, aktivitas lagi. Tapi kalau tidur dari ba'da subuh, bangun-bangun setengah 12, terus amalnya dalam mimpi, nah, hisabnya pun di mimpi ntar, nah, masuk surganya dalam mimpi, ya. Nah, jadi proporsional, makanya diatur waktunya, apa yang harus dimakan di malam hari. Udah makan bagus, makan lagi. Habis makan, makan lagi. Makan, makan lagi. Begitu sholat qiyam cuman 2 orang. Ya, kecapean gitu. Ya, tapi diatur, disesuaikan dan seterusnya. Nah, jadi itu yang dioptimalkan. Allah menginginkan kemudahan, jadi jangan mempersulit diri, tapi juga teratur. Mengaji teratur, jangan dibebani kejar-kejar, hilang kemudian hukum tajwidnya karena pengen cepat banyak hatam, pengen banyak rakaat dikerjakan, akhirnya ayatnya dibacanya terlalu cepat dan seterusnya, sehingga yang terjadi justru kehilangan kekhusyuan misalnya, ya. Atau juga pengen memudah-mudahkan, pengen jumlahnya bilangan sedikit, ayatnya paling sedikit, pengen cepat selesai, itu ya. Nah, jadi agama itu mudah, tidak untuk dimudah-mudahkan, tapi juga tidak untuk mempersulit diri sendiri. Jadi kita bisa menikmati ibadah Ramadan proporsional saja. Ngajinya proporsional, sholatnya demikian, doanya demikian. Jangan terlalu membebani diri, karena Allah senang kemudahan, bukan kesulitan, tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Ya? Kok ngaji cuma 1 huruf, nun, udah yuridullahu bikumul yusra. Nah, itu dalilnya nggak cocok. Jelas ya? Kemudian, nah, setelah kita konsisten menata program yang proporsional, tiba di ujungnya kan. Biasanya kan kita kalau menjalani puasa suka ngitung ya, ini hari keberapa, hari keberapa, hari keberapa, sampai sebulan. Nggak terasa sudah sebulan. Karena itu terus kan, walitukmilul iddah, supaya kamu ngitungnya enak, sebulan. Dan rasanya juga nyaman. Berapa kali antum sholat malam? Ya, 1-2 kali pernah lah. Perhatikan yang kedua, berapa kali sholat malam? Alhamdulillah, kemarin sebulan. Ya. Berapa kali ngaji dalam sebulan? Ya, 1-2 kali lah. Berapa kali ngaji kemarin? Sebulan, alhamdulillah. Siang malam ngaji. Beda nggak rasanya? Beda. Jadi setiap kita menunaikan ibadah Ramadan, setiap harinya akan beda rasanya. Ya, bukan cuma menu makanan yang beda, tapi rasa kita merasakan kenikmatan tiap hari itu akan lain.
sehingga di ujung kita menyempurnakan. Walitukmilul iddah, secara hitungan supaya engkau nyaman menunaikan puasa sampai sempurna selama sebulan. Gitu. Jadi kalau sudah sempurna itu kan enak kan? Makanya nanti rasanya awal-awal tuh kita merasakan ya Allah Ramadan pergi ini itu dan sebagainya. Tapi ketika merasakan hasil dari latihan kita selama Ramadan ada kebahagiaan. Ya. Ada kebahagiaan. Pertama bahagia bahwa puasanya selesai. Artinya apa yang Allah perintahkan kita telah tuntaskan. Senang kan? Senang. Jadi motivasi senang selesai Ramadan itu senangnya karena perintah Allah telah kita tuntaskan. Bukan karena alhamdulillah selesai juga puasa, besok nggak lagi gitu. Tidak ke situ maksudnya arahnya. Maksudnya kita senang karena Allah perintahkan kita lakukan. Ya. Antum kalau habis ujian senang nggak? Senang, kan? Ujian sekolah senang kan? Habis kerja senang nggak? Senang kan? Tinggal tunggu dapat gaji kan? Baik. Kenapa senang? Karena telah mengerjakan tugas, selesai. Yang memberi tugas diberikan, kita mengerjakan, selesai, senang. Tinggal nunggu wisuda kan? Ya kan? Makanya orang-orang yang puasa setelah tuntas puasa senang dia. Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu punya dua kesenangan. Ya. Farhatun hina yuftir. Yang pertama itu ketika dia menuntaskan puasanya, senang karena telah menunaikan tugas. Ya. Nah nanti yang keduanya hina yalqa rabbahu, ketika dia kembali nanti menghadap Rabbnya dengan membawa pahala puasa di wisuda tuh. Di wisuda senang kan? Senang. Makanya senang itu karena telah menunaikan tugas, dan tugasnya disempurnakan, selesaikan. Walitukmilul iddah, yang tadi yang ngitung ujungnya sebulan, selesai sebulan. Tadinya kan baru sehari, 2 hari, 3 hari, begitu penutup sebulan kan? Jelas kan? Imma 29 atau 30 hari. Tadi yang penting sebulan. Jelas ya? Jadi amalan penutup yang dilakukan saat Ramadan itu adalah satu, amalan syukur kita, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita menjalani Ramadan selama sebulan penuh. Perbanyak syukur. Karena itu nanti di akhir ayatnya akan ditutup dengan kalimat la'allakum tashkurun. Nah, syukur yang pertama itu syukur terima kasih kepada Allah. Syukran ya Allah. Ya. Jangan pakai jazakallah, salah. Ya, syukran ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih ya Allah telah memilih hamba untuk menunaikan Ramadan di tahun ini. Terima kasih ya Allah memberikan kekuatan untuk menyempurnakan seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Terima kasih ya Allah. Itu dulu, mensyukuri bahwa kita diberi kesempatan untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Itu dulu satu. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya engkau memperbanyak takbir atas berbagai macam hidayah yang Allah berikan kepada engkau selama menjalani Ramadan. Nah, ada berapa jenis hidayah itu? Nah, hidayah itu beragam jenisnya. Bagi yang belum beriman, dapat hidayah, dia beriman, masuk Islam. Itu hidayah yang terkait dengan akidah. Dan alhamdulillah dia menjalani Ramadan atau masuk Islam saat Ramadan, dia bersyukur dan belajar tentang nikmatnya Islam, belajar tentang petunjuk keislaman supaya mampu mengoptimalkan syukurnya kepada Allah. Kenapa dia mesti masuk Islam? Dia tahu hakikat, dia tahu hikmahnya, dia tahu maknanya, dia tahu keistimewaan dan manfaatnya, maka dia syukuri. Nah, bagi orang beriman, hidayah itu nanti bentuknya beragam lagi. Yang pertama, hidayah untuk mampu mengoptimalkan ibadah. Ya. Dan itu biasanya diberikan oleh Allah kepada orang beriman yang naik statusnya menjadi orang bertakwa. Ya. Karena itu puasa dibuka dengan kalimat iman, diakhiri dengan harapan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Kalau sudah jadi takwa, bentuk tunggalnya disebut taqi, jamaknya disebut dengan muttaqin. Maka orang-orang muttaqin ini ketika mendapatkan hidayah, hudan dari Allah,
itu terjadi penguatan iman dan penambahan amal soleh. Dalilnya Al-Baqarah di ayat 2 sampai ayat 5 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika orang bertakwa mendapatkan hidayah dari Al-Quran, dari pengajaran dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dari amanu jadi yu'minun, makin naik. Yu'minun kan fi'il mudhari. Sekarang beriman, terus beriman, nanti pun beriman, dia jaga imannya. Karena nanti ada yang yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, sorenya bisa kufur. Nah, orang takwa tidak begitu, imannya terus naik. Nah, coba antum merasakan awal Ramadan dengan hari kedua beda enggak? Hari ketiga beda enggak? Biasanya kalau enggak naik atau turun naik. Turun, naik lagi, naik, turun lagi. Naik, jaga. Nah, itu yang tidak mudah mendapati, tapi insya Allah biasanya grafiknya naik, naik, naik. Beda dengan hari-hari biasa. Ya. Karena itu penting program dari awal itu, supaya tahu baca Qur'annya hari ini berapa, besok berapa, sehingga bisa dijaga istiqomahnya. Kalau nggak ada program nanti naik turun. Tahu malamnya sholat misalnya berapa rakaat, ya, dibaginya berapa waktu. Kalau sudah begitu istiqomah sampai akhir. Nah, itu rumusnya. Baik, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Salatnya meningkat nggak? Meningkat. Makanya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dan dia beriman, itu meningkat amal solehnya. Imannya naik, amal soleh meningkat. Ciri iman meningkat itu kan saat amal solehnya banyak dikerjakan kan. Nah, maka alhamdulillah. Coba bandingkan dengan sebelum Ramadan. Banyak sholatnya sebelum Ramadan atau saat Ramadan? Alhamdulillah. Ya, kalau bukan taufik Allah, nggak mungkin kita bisa begitu tuh. Makanya disyukuri. Allah telah berikan hidayah. Mampu kita bangun malam. Ya, walaupun Anda malam bangun tapi tidak mendapatkan taufik Allah misalnya karena tidak serius, ya belum tentu sholat. Belum tentu. Ada yang bangun malam Ramadan keluyuran, ada yang cuma duduk. Ya, duduk, tidur lagi. Ada yang cuma bangun lapar, ngemil, tidur lagi. Gitu. Ya, dan kita saling mendoakan. Nah, itu karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi senang infak loh. Senang berbagi Ramadan. Apapun itu gitu. Ya kan? Nah, itu hidayah dari Allah. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Itu jenis pertama. Jadi Allah memberikan kepada kita petunjuk, kemampuan untuk meningkatkan amal saleh, menjaga iman. Maka itu yang disyukuri yang kedua. Yang ketiga, hidayah itu bisa diberikan oleh Allah untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Nah, ini setelah yang kedua tadi. Ini puncaknya ini. Menjadi lebih baik. Nah, karena semua amal soleh dalam bentuk ibadah itu sasaran akhirnya adalah perubahan perilaku. Kita sholat ya, menunaikan sholat. Apa target sholat itu yang paling pokok? Tanha 'anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar, artinya menjadikan kita lebih baik. Tuh. Baca Quran, kita baca Quran ya. Baca Quran, menghafal, tilawah. Apa target akhirnya? Sabiqum bil khairat biidznillah. Itu Quran surah Fatir itu kan? Di ayat berapa? 32. Thumma awratna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul, keutamaan besar sisi Allah. Jadi banyak khatam pahala, tapi dengan khatam itu merubah kita lebih baik, itu anugerah. Ya, itu anugerah. Itu rezeki yang besar, anugerah dari Allah. Rezeki anugerah. Duh, ya, sesuatu yang mahal sifatnya. Jelas? Jadi kalau ada yang namanya rezeki atau rezeki anugerah, itu tidak beramal, kurang bersyukur, nah itu repot itu. Ya. Ada di sini namanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dihisab antum. Sama ya. Baik, mudah-mudahan diringankan. Jadi merubah perilaku itu bagian dari hal yang mahal sekali. Mahal sekali.
Ya. Nah, karena itu yang paling penting untuk kita pikirkan adalah ada perubahan nggak pada perilaku. Tuh. Nah, ini ranahnya masing-masing. Walaupun kadang karakternya terungkap dalam pergaulan, terungkap. Ya, saat tidur bersama, saat ngobrol, apalagi saat sedang safar, kelihatan betul. Ya. Nah, nanti setiap kita bisa menilai ada perubahan nggak dalam diri. Kebiasaan-kebiasaan kurang baik jadi berubah. Nah, kalau kita berhasil menjalani Ramadan dengan baik, itu akan ada perubahan. Walaupun kadarnya berbeda-beda. Mungkin 20%, 30%, 75%. Jarang-jarang yang 100% langsung hilang seketika jeleknya misalnya. Tapi ada proses. Gitu. Nah, itu perubahan perilaku. Nanti yang paling tinggi itu hidayah ketika diberikan kepada orang beriman, menambahnya konektivitas dia dengan Allah, meningkat zikrullahnya. Ya. Nah, kalau sudah meningkat zikrullah, sudah bukan hanya ibadah formal, sholat gitu, baca Quran, puasa, tapi juga hal-hal yang ia lalui dalam hidup selalu tersambung dengan Allah. Jalannya ingat Allah, duduk ingat Allah, kerja ingat Allah. Itu zikrullah. Kasyaf, terbuka semua konektivitas segala kebaikan. Akhirnya dirinya terpelihara dari keburukan. Gitu. Kan kalau jalan ingat Allah pasti kan terjaga kan? Ya, nggak mungkin jalan ke tempat-tempat yang Allah nggak sukai sedang ingat Allah. Ya kan? Nggak mungkin mengambil hak orang lain ketika berjalan, ngambil sendal orang, sepatu orang. Ketika kerja duduk nggak mungkin berbuat curang. Ketika berbaring nggak mungkin berbaring di tempat yang salah. Ya kan? Nah, itu yang sering kita baca kan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Bisa enggak keluar lihat langit ingat Allah lalu memuji subhanallah, gitu kan? Tetap sebagai ilmuwan, tetap meriset juga, tapi konektivitas dengan Allahnya kuat. Nah, kalau itu sudah didapatkan, kita ekspresikan dengan bersyukur. Nah, salah satu ekspresinya itu dengan takbir. Takbir itu banyak jenisnya. Ada takbir yang digunakan untuk motivasi berjuang, minta kekuatan kepada Allah. Ada takbir membuka ibadah seperti takbir sholat. Ada takbir memadamkan api, ya kan? Saat terjadi kebakaran. Ada tarikan gravitasi yang tinggi itu. Ya, takbir. Ada takbir untuk mensyukuri nikmat. Ada takbir mensyukuri nikmat. Nah, itulah takbir pasca selesai Ramadan. Maka kita perbanyak semangat tuh. Nanti cara bertakbirnya beda. Jadi kalau orang benar puasanya itu dorongan semangatnya itu tinggi, ya. Tapi bukan seperti anak-anak gitu, yang belum balik. Ada rasa yang sangat terakumulasi di dalam jiwa itu sehingga ekspresinya itu kerasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditarik dalam jiwa kita itu. Ya. Tapi kalau puasanya seadanya, nanti lisannya juga seadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, nanti ketahuan pas waktu biasanya salat-salat Idul Fitri itu kan, ekspresi kelihatan, tapi tidak harus disimpulkan ini begini begitu, tidak. Mungkin ada yang dalam hatinya terlalu merasakan sehingga lirih keluarnya Allahu Akbar. Tapi dari wajah kita bisa kadang-kadang ya menduga juga tidak boleh ya. Tapi kita terasa dalam hati itu mana yang serius, mana yang tidak. Ya. Ya sama kan kalau kita diminta untuk melakukan sesuatu secara berjamaah kan. Nyanyi Indonesia Raya kan semua kelihatan kan mana yang semangat serius nih, mana yang biasa-biasa, mana yang gini-gini aja gitu kan. Ya, nailku kan Indonesia tanah airku misalkan, kan beda itu. Ya, takbir juga begitu, kerasa nanti dalam jiwa.
Jadi orang itu kalau benar takbirnya saat dia tuntas mengerjakan Ramadan, nah takbir itu akan merefleksikan semua apa yang dia kerjakan selama Ramadan, kerasa ke jiwa. Ingat waktu sholat malam, ingat waktu ini, ingat waktu itu. Nah nanti ada kerinduan, tak sadar air mata mengalir kan, rindu lagi, rindunya ke ibadahnya, bukan takjilnya. Ya itu pelengkap takjil kan, ya, memburu bakso, memburu mie, memburu apa lagi. Oh, apalan tuh menunya tuh tiap hari kan, tuh sahur saingan sama kucing, ya, bangun duluan kucing duluan antum gitu kan. Tapi masya Allah, kucing-kucing baik-baik di sini, baik, panggil aja datang. Ya, itu saya cuma mereferensikan ke Fajri itu, Ji kasih nih si Alex datang kucing, udah. Itu saya bilang Alex ke Fajri, pergi ke Fajri itu, tanya Fajri, dikasih makan, jangan nggak kasih ayam. Itu begitu dikasih balik lagi ke saya, gitu. Udah saya bilang nggak usah masuk sini, di sini ada Ahmad lagi tidur, udah aja pergi. Kucing tahu terima kasih, kan? Jadi manusia kalau kurang bersyukur kalah sama kucing. Ya. Nah, jadi itu yang dicatat ya. Yang pertama apa? Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, mampu menjalani perintah Allah untuk menunaikan ibadah Ramadan. Nanti itu optimalkan tuh, begitu selesai asar, kemudian mau maghrib, merenung dulu, nah, minta syukuri sama Allah. Kedua, bersyukur kepada Allah kita diberi kekuatan untuk meningkatkan amal saleh demi menjaga iman. Ketiga, bersyukur pada Allah diberi kemampuan untuk merubah perilaku dari hari ke hari. Keempat, bermohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terkoneksi dalam setiap waktu dan tempat dan setiap keadaan. Nah itu kalau takbirnya benar akan terjaga selama 11 bulan, ya, terjaga selama 11 bulan. Nanti ketemu Ramadan lagi makin lebih bagus lagi. Udah tinggal nunggu meninggal aja kalau begitu, ya, meninggalkan dunia. Itu kurang lebih seperti itu. Nah nanti setelah selesai Ramadan ada amalan sunnah 6 pelengkapnya itu, yang bila dikerjakan terjaga kita selama setahun sampai ketemu Ramadan lagi, terjaga. Pahalanya itu pahala setahun penuh, ya. Nah itu nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Masih ada nggak? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada karena libur ya, maka disebutkan saja isyaratnya. Man shama Ramadhan, kemudian thumma atba'ahu sittan min Syawal, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa Syawal selama 6 hari, dah, fakana yasumu ad-dahra kullahu, atau faka'annama yasumu ad-dahra kullahu, maka puasa yang dia tunaikan itu seakan nilainya selama setahun penuh. Ya, Ramadan itu kita tunaikan sebulan lah ya, 29 atau 30 hari. Kemudian dikalikan 10 kan setiap standarnya, ya kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kalau 29 kita tunaikan sekarang kali 10 berapa? 290. Nanti tambah 6 Syawal. 6 kali 10 60. Kemudian 290 tambah 60 350. Komariah kan? Komariah kan 354 kurang lebih. 350 sampai 354 sempurna. Gitu. Pun demikian kalaupun 30 misalnya dikali 10 300 tambah 60 360, kan? Nah, itu gambarannya seperti setahun penuh. Itu hitungan kumulatif. Ya, jadi jangan aneh-aneh
Makanya 30 supaya 360 Anda kelewatan, ya, atau kurang dari segi Masehi, misalnya kan 365. Tuh kan? Nanti berdebatnya tidak berujung. Ya, yang dimaksudkan di sini gambaran kumulatif. Sama dengan begini, antum kalau pernah baca karya Al Imam An-Nawawi, ada hadis-hadis ringkas yang beliau karang. Namanya apa? Al-Arba'in. Arba'in itu apa? 40, tapi isinya 42. Tuh, Arba'in itu isinya 42. Tapi kita bilangnya apa? Arba'in. Nah, maksudnya sekitar 40-an. Itu orang Arab menyebutnya, selalu menggenapkan sekitar 40-an, Arba'in, sebutnya begitu. Padahal isinya berapa? 42. Nah, ini makanya saumnya yasumud dahra, bukannya sumusana. Faka'annama nama yasumud dahra kullahu. Seakan-akan terakumulasi puasanya selama setahun. Jelas ya? Sepanjang masa lah. Dahar itu masa, waktu. Akumulasi sepanjang masa, sepanjang waktu. Jelas ya? Baik, saya kira sementara itu yang bisa disampaikan sebagai penutup. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberikan husnul khatimah dalam menunaikan siam Ramadan ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.